Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mulai kita pada kali ini untuk membahas materi berikutnya, yaitu berkenaan dengan manusia, agama, dan Islam. Kali ini perlu kita tetap bersyukur bahwasanya kita hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa menjalani kehidupan dunia saat ini penuh dengan hidayah, hingga kita masih diberikan keselamatan, hingga kita selesai menjalani kehidupan dunia ini. Poin yang pertama, kita membahas tentang manusia. Apa itu manusia? Manusia seperti yang kita ketahui dan awam sering berretorika bahwasanya teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal evolusi dari kera dengan Homo erectus. Tapi Islam membantah akan hal itu, karena mengapa jelas-jelas dikatakan bahwa dalam Al-Quran bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diturunkan kembali Siti Hawa sebagai teman untuk Adam dalam hal berkembang biak. Di sisi lain, manusia di sini seperti yang kita lihat memiliki ciri spesifikasi, diantaranya memiliki wujud atau jasad, raga seperti yang sering kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala kita. Tetapi di sisi lain juga tanpa adanya ruh ditiupkan oleh Allah ke jasad tersebut, maka tidaklah lengkap jasad itu disebut dengan sosok manusia, tetapi merupakan sebuah bangkai. Yang kita lihat apabila kita menyaksikan ada yang meninggal dunia, ketika ruh itu ditarik oleh Allah dari jasad, maka dia ada daya dan upaya jasad atau raga itu bergerak sendiri. Jadi untuk itu definisi manusia di sini adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang memiliki jasad atau raga, tetapi juga ada ruh di dalamnya sehingga ia bisa bergerak, beraktivitas, menjalani kehidupan sehari-hari sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, ciri manusia di sini seperti yang kita bisa lihat dan kita saksikan, di antaranya hidup, bergerak, tumbuh kembang, makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi apabila kita disebut dengan istilah manusia normal, maka ciri-ciri ini akan melekat dalam diri kita. Tentu jika ada salah satu ciri itu tidak terdapat di dalam tubuh manusia, maka boleh dikatakan manusia itu disebut dengan manusia yang tidak normal. Selanjutnya di dalam Al-Quran banyak istilah, ungkapan atau kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai manusia ini. Di antara yang pertama kata An-Nas. Manusia di sini disebut dengan istilah An-Nas, seperti yang bagaimana disebutkan di dalam surat An-Nas. Ada juga dalam Al-Quran istilah manusia disebut dengan insan. Sering kita dengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia selain menyembah kepada kata Allah. Ada juga dengan kata lain disebut dengan Bani Adam, karena sesungguhnya memang kita anak dan keturunan dari Nabi Adam. Tapi ada juga disebut dengan istilah Bashar atau yang memiliki wujud. Nah, itulah ciri-ciri manusia dan pengertian manusia itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang agama. Apa itu agama? Agama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu a, kemudian gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Artinya secara definisinya bahwasanya agama ini disebut dengan tidak kacau. Mengapa demikian? Karena di dalam agama itu sendiri terdapat norma aturan yang mengatur setiap pemeluknya agar supaya dalam kehidupan dan berangkat kehidupannya
manusia itu sendiri tidak kacau dalam menjalani kehidupannya. Sehingga rambu-rambu ini penting kita ingat dan kita perhatikan agar supaya kita selalu berpegang teguh terhadap norma agama yang sudah kita tentukan. Nah, agama tentunya juga memiliki ciri khas. Yang pertama, akan disebut agama apabila dia memiliki Tuhan. Di Islam kita menyebut istilah Tuhan dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala. Di Kristen misalkan mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan Yesus Kristus. Di Hindu pun ada, di Buddha juga demikian, dan agama-agama yang lain. Sehingga ciri utama agama di sini adalah memiliki Tuhan dengan sebutan istilah yang berbeda. Selanjutnya ciri agama adalah memiliki kitab suci. Islam yang kita kenal memiliki kitab suci Al-Quran, Kristen memiliki kitab suci Injil, kemudian Hindu memiliki kitab sucinya juga, Buddha pun demikian, termasuk juga Konghucu. Sehingga apabila ingin dikatakan sebuah aliran atau kepercayaan itu disebut dengan agama, maka ciri salah satunya adalah memiliki kitab suci. Selain daripada itu juga ciri daripada agama selain adalah memiliki hari raya kebesaran. Islam diantaranya memiliki hari raya keagamannya, diantaranya yaitu 1 Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan agama yang lain. Kristen misalkan cirinya memiliki hari-hari besar keagamaan yaitu Natal, Paskah, dan lain-lain. Juga agama-agama yang lain juga memiliki seperti Hindu memiliki hari raya Kuningan, kemudian hari raya Nyepi, dan lain-lain. Termasuk juga Buddha memiliki hari raya Waisak, dan Konghucu memiliki hari raya Imlek. Di sisi lain, ciri ini merupakan satu hal yang tidak bisa lepas dari agama itu sendiri. Kenapa? Karena memang setiap pemeluk agama itu akan memiliki rutinitas dalam menjalani kehidupannya, sehingga ia berpatokan terhadap apa yang sudah diajarkan dalam agama tersebut. Sehingga dengan rambu-rambu itu, maka pemeluk agama itu tidak akan bisa menjalani kehidupan yang menyimpang dari apa yang sudah dinormakan di dalam agama itu. Selanjutnya, di dalam Islam, agama ini disebut dengan istilah dinul atau ad-din. Maka sehingga di dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Mengapa demikian? Karena disebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallah Islam. Telah sempurnakan agama, yaitu agama Islam di sisi. Maka yakin dan percayalah bahwa kita sebagai seorang Muslim untuk bisa meyakini kebenaran akan hal ini, karena ini yang disebutkan dalam Al-Quran melalui firman Allah. Selanjutnya kita bicara tentang Islam. Apa itu Islam? Islam ini berasal dari bahasa Arab. Berikut masdar katanya adalah, yang pertama kata salam. Mengapa salam ini identik dengan Islam? Karena salam ini berarti dengan damai atau kedamaian. Maka tidak benar ada stigma atau pendapat mengatakan bahwa Islam itu agama teroris, agama yang mengajarkan kebencian, agama yang mengajarkan kerusakan. Tidak, karena ajaran agama Islam itu dari namanya sendiri berarti damai. Maka tidak mungkin kita sebagai umat Muslim akan menebarkan kebencian, menebarkan teror di muka bumi hanya semata-mata ajaran agama kita. Karena kita tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membuat demikian. Selanjutnya, Islam juga memiliki kata lain atau masdarnya yaitu salamah, yaitu arti yang berarti keselamatan. Nah, dengan demikian bahwa ajaran agama Islam itu paripurna lah sudah semuanya. Kenapa? Tidak ada satu hal pun yang tidak diatur di dalam agama Islam. Dimulai kita di dalam perut ibu kita di masa kandungan sampai kita meninggal dunia itu ada semua. Sehingga wajar saja ajaran Islam tersebut ajaran Islam yang paripurna, sehingga ajaran itu bisa berdampak terhadap rahmat, memberikan rahmat sekian alam, itu rahmatan lil alamin. Nah, keselamatan di sini disebutkan bahwa di dalam menjalani kehidupan dunia saat ini kita diberikan rambu-rambu berupa bentuk larangan dan perintah agar supaya kita dapat selamat untuk menjalani kehidupan itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Kalaupun di sana sini ada kekurangan, semuanya itu berasal dari Bapak, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalaupun ada pertanyaan, silakan hubungi Bapak di nomor yang tertera. Itu saja teman kali ini.
ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.